Baik, untuk kali ini kita akan mendiskusikan tentang materi yang ketiga dan nanti juga termasuk nanti untuk berikutnya yang keempat ya. Sekarang setelah kita akan masuk ke materi ketiga, bagian pertama ya tentang project management. Di mata kuliah operation management. Eh, Kalau kita bicara tentang project management atau manajemen proyek, itu bisa didefinisikan yaitu menurut eh, definisi dari Wysocki ya, project management adalah application of processes, methods, skill, knowledge, and experience to achieve specific project objective according to the project acceptance criteria within agreed parameter. Project management has final deliverables that are constrained to definitive time scale and budget. Kalau kita terjemahkan, kurang lebih artinya manajemen proyek adalah penerapan proses, metode, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan proyek. Tujuan proyek tertentu sesuai dengan kriteria penerimaan proyek dalam parameter yang disepakati. Manajemen proyek memiliki hasil akhir yang dibatasi oleh skala waktu dan anggaran yang terbatas. Itu pengertian tentang project management. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke slide berikutnya ya. Nah, kalau menurut definisi dari Hazer, Render, dan Manson 2017, ada 3 fase ya dari project management. Yang pertama yaitu fase dari perencanaan ya, planning. Seperti kita lihat di sini ya. Ini fase perencanaan. Itu fase ini meliputi ya tujuan dari proyek ya, tujuan dari perencanaan proyek, goal setting, terus juga defining the project, mendefinisikan tentang proyeknya itu seperti apa gitu ya, mendefinisikan proyeknya, dan juga team organization ya. Kita artinya itu persiapan sebelum proyeknya dilaksanakan ya, before project. Sini nanti ada penentuan waktu, ya kan? Kemudian juga penentuan anggaran, dengan juga tujuan dari proyek ini apa gitu.
kemudian mendefinisikan proyek dan membuat rincian dari masing-masing kegiatan ya. Work breakdown structure-nya dibuat atau WBS-nya ya. Dan juga mengidentifikasi resources sumber daya dan juga tim yang terlibat ya. Ini tahapan dari perencanaan. Kemudian yang tahapan kedua eh, adalah scheduling ya, project scheduling. Ini tentang pembuatan schedule ya. Eh, itu menyangkut people ya, hmm, anggaran dan peralatan-peralatan, aktivitas yang saling berhubungan ya. Nah, nanti di sini ada tools-nya, eh, ada nanti yang namanya project charter ya, project charter, kemudian nanti ada Gantt chart, dan juga ada tools-tools yang lainnya ya. Tapi kita nanti lebih banyak nanti mendeskripsikan tentang project charter dan Gantt chart ya. Itu tadi tentang people, berarti eh, siapa yang akan mengerjakan apa gitu ya. Kemudian dibuatkan schedulingnya dengan rinci gitu ya. Mulai kapan dan sampai kapan waktu penyelesaiannya dari setiap aktivitas, termasuk juga membuat schedule dari sumber daya yang disiapkan ya. Dan yang pertama tadi, bagaimana aktivitas-aktivitas dari proyek itu bisa saling berhubungan ya. Kemudian yang fase ketiga menurut Hazer, Render, dan Manson ini yaitu tentang controlling ya. Ini ada proses monitoring ya terhadap pelaksanaan dari sumber daya, dari biaya-biaya yang dikeluarkan, apakah sudah sesuai dengan anggaran, kemudian juga kualitas dari pekerjaan, jadi dan juga eh, anggaran ya, biaya dan anggaran. Termasuk juga di sini jika ada perubahan rencana ya, atau apa namanya hal-hal yang bersifat agile ya. Eh, untuk bisa bagaimana menyelesaikan waktu yang sudah ditetapkan dan juga biaya yang diperlukan gitu ya. Di sini kita lihat di sini ada monitoring ya, seperti apa monitoring resourcesnya, kemudian ada biaya-biaya, pengawasan terhadap biaya-biaya, dan juga pengawasan terhadap kualitas yang dibuat ya, yang diharapkan gitu ya. Di sini
bisa terjadi ada revisi dan perubahan rencana, gitu ya. Biasanya ada hal-hal yang perlu disesuaikan ya, namun tetap tujuan dari proyek itu eh, bisa dicapai, termasuk juga sumber daya pengaturan sumber daya SDM misalkan ya. Jadi seperti itu tahap tahapan project management dari menurut Hazer, Render, dan Manson 2017 ya. Sedangkan menurut Wisoki 2014 ada 5 tahapannya ya, ada 5 fase ya dari kegiatan project management itu. Yang pertama itu adalah project initiation ya. Kemudian fase kedua itu project planning. Tadi sama dengan Hazer tadi ya. Ada project pelaksanaan project. Di sini dimasukkan dalam tahap kedua. Kemudian tahapan ketiganya project execution, pelaksanaan dari project, implementasi dari project ya. Kemudian yang keempat adalah project control, control project, pengawasan dari project ya. Dan yang terakhir adalah project close. Nah, itu di sini ada masing-masing apa namanya aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk masing-masing fase ya. Di sini ada pembuatan dari yang namanya project charter ya. Project charter itu dibuatnya pada pada tahapan inisiasi proyek ya, project initiation. Kemudian di sini ada penentuan stakeholder dan di sini juga ada buatan bisnis case ya di tahapan inisiasi. Sedangkan di tahapan project planning itu membuat project management planning, mendefinisikan anggaran dan ruang lingkup pekerjaan, gitu ya, membuat apa itu namanya manajemen risiko ya, mitigasi risiko yang akan muncul, yang kemungkinan akan muncul, dan juga tadi membuat rincian dari masing-masing aktivitas ya, masing-masing levelnya ke bawah di breakdown ya sampai rinci ini aktivitasnya sampai rinci di tahapan project planning ya. Kemudian di tahapan eksekusi project apa namanya allocate project resources ya. Kemudian schedule project task, continue project status update ya. Nah, pada saat tahap keempat itu di pengawasan terhadap proyek ya. Bagaimana memonitor proyek. Kemudian di sini ada apa namanya eh, pengukuran dari KPI ya, Key Performance Indicator, atau yang sekarang ini namanya Objective Key Result ya, OKR ya, Objective Key Result. Ya, ini kalau sekarang ini ada juga yang namanya Objective
Key result. Ya. Kemudian revisi project management plan. Dan yang terakhir di project close itu record project process and finding. Kemudian eh, apa namanya, handover deliverables, dan mendokumentasikan dan review data ya. Itu fase-fase dari manajemen proyek. Nah, tadi seperti tadi dikatakan dalam tahapan proyek inisiasi itu ada yang namanya business case ya. Business case itu memuat informasi mengenai nama proyeknya gitu ya. Itu divisi yang mengerjakan proyek tersebut, ada tanggal pelaksanaan, itu judul dari business case. Sementara kenapa proyek itu harus dilakukan ya? Tentunya ada masalah atau problem yang harus dicarikan apa namanya solusinya ya. Dari situ berangkatnya suatu proyek itu dikerjakan, backgroundnya atau latar belakang dari proyek gitu ya. Kemudian yang kedua tentang detail dari proyeknya, ya, itu eh, siapa yang akan menjadi manajer dari proyek tersebut, apa namanya, identify the issue, isunya apa, permasalahannya apa, kemudian juga bagaimana untuk mensolusikan masalah tersebut, ya. Dan juga jika ada perubahan-perubahan ya untuk bisa disesuaikan sehingga tujuan proyek itu bisa tetap eh, bisa tercapai gitu ya. Kemudian juga proyek timnya, tim dari proyeknya itu seperti apa, full time atau part time, dan juga termasuk juga pembuatan cost benefit analysis ya, perhitungan-perhitungan ataupun aspek-aspek dari finansial ya, keuangan ya. Misalnya bagaimana pemenuhan dari IRR-nya ya, IRR atau ada juga NPV ya, IRR, NPV, payback periodnya, break even-nya itu kapan gitu ya. Di situ nanti bagaimana kelayakan lah, ya, kelayakan dari sisi finansial terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Misalnya proyek itu misalnya untuk meningkatkan pendapatan, kemudian biayanya seperti apa, dihitung IRR-nya, dihitung NPV-nya, dihitung payback period, dan tools-tools yang lainnya dari sisi finansial ya. Itu nanti ada di cost benefit analysis. Kemudian apa namanya, bisnis case tersebut juga bisa selanjutnya atau bisa juga dibuat berupa dokumen singkat ya, project charter ya, dokumen singkat yang berisi pernyataan awal ya, berisi pernyataan awal
suatu proyek itu dan siapa di situ yang mengusulkan, kemudian siapa atasan yang menyetujui proyek tersebut sampai dengan level kewenangan yang paling tinggi ya, misalkan direktur dari bisnis gitu ya. Hmm, atau bisa juga direktur dari fungsi-fungsi yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut gitu ya. Nah, apa saja yang ada dalam proyek charter itu? Di situ ada disebutkan nama proyek, ya, nama proyeknya itu, kemudian tadi tujuan dari proyek, ini latar belakang, pendahuluan ya, anggota tim yang terlibat, kemudian juga budget dan estimasi biaya, eh, timeline-nya, pelaksanaan waktu pelaksanaan proyeknya, dan risiko-risiko dan isu ya. Jadi tadi kenapa itu project charter itu dibuat? Yang pertama itu untuk menyatakan ya eksistensi dari suatu proyek gitu ya. Dokumen singkat ya. Kemudian bagaimana proyek tersebut dideskripsikan pada stakeholder lainnya, kemudian memberikan hak penggunaan sumber daya sesuai perencanaan, dan juga kick off-nya kapan gitu ya, kick off meeting. Itu project charter yang dibuat di tahapan project initiation ya, tahapan pertama. Jadi membuat dulu namanya project charter. Di samping tadi juga membuat business case ya. Nah, di nama proyek itu apa namanya? Tentunya sudah dibuat terlebih dahulu ya, dan sudah disetujui oleh eh, level yang paling tinggi di divisi tersebut ya. Di sini ada studi kasus unit bisnis atau divisi. Jelaskan lebih lanjut situasi yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut ya, dan kenapa perlunya dibuat eh, suatu proyek untuk mengatasi permasalahan yang ada di divisi tersebut ya. Kemudian eh, masalah-masalah atau peluang yang dihadapi yang melatar belakangi dilakukannya proyek tersebut, dan juga seberapa penting gitu ya, seberapa urgent masalah itu diselesaikan ya, sehingga pembuatan proyek tersebut bisa mengatasi permasalahan yang ada. Nama proyek diambil dari proyek yang sudah ditentukan, ya, sudah disetujui oleh level yang paling tinggi di divisi tersebut, dan dianalisis dengan perspektif balance scorecard, ya. Itu sudah dibuatkan analisisnya sebelum proyek itu disetujui oleh level yang paling tinggi ya di perusahaan, melalui perspektif dan scorecard. Itu bagaimana merumuskan perspektif konsumen ya. Konsumen itu bagaimana dapat diberikan value buat konsumen,
kemudian bagaimana menghitung tadi cost benefit analisisnya dari perspektif keuangan, kemudian juga yang ketiga itu adalah perspektif sumber daya yang ada ya, sumber daya internal gitu ya, bisa melaksanakan proyek tersebut. Jadi eh, dilakukan proyek tersebut melalui analisis perspektif balance scorecard ya. Nah ini ya. Di sini tadi ada financial perspective, kemudian customer perspektif dulu yang awal ya, kemudian dibuatkan financial perspektifnya, kemudian dari sisi operasional, internal prosesnya seperti apa untuk bisa memenuhi harapan konsumen tersebut ya, dan juga learning and growth. Sisi internal perusahaan seperti kualitas SDM, kultur, budaya, kepemimpinan, ya, infrastruktur teknologi. Sedangkan kalau internal bisnis proses itu menyangkut optimisasi kualitas, utilisasi kapasitas, improvisasi dalam proses bisnis. Jadi, seperti itu. Tujuan proyek itu harus bisa memenuhi minimal 4 perspektif ini ya, yang tadi disebut dengan perspektif balance scorecard itu. Nah, di pendahuluan seperti yang tadi disampaikan itu dibuatkan batasan-batasan tentang proyek itu, ada asumsi-asumsi dan dampak proyek terhadap perusahaan, ya, misalnya meningkatkan pendapatan atau efisiensi biaya atau ada hal-hal yang lain ya yang bisa menjadi tujuan dari pembuatan proyek tersebut. Misalnya di batasan proyek itu menuliskan hambatan dan kekurangan dari solusi yang diambil ya. Kemudian asumsi proyek yang kemungkinan dapat terjadi. Kemudian dampak terhadap bisnis, pengaruhnya seperti apa tadi kan, apakah bisa meningkatkan pendapatan, efisiensi biaya, atau meningkatkan kualitas dari layanan ya. Dan juga penyusunan anggota tim. Ini ada yang namanya responsible, orang yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan, ya, tanggung jawabnya. Kemudian accountable, orang yang mempunyai otoritas. Kemudian consulted, orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya. Dan terakhir, inform, orang yang perlu tahu hasil suatu keputusan atau tindakan. Jadi, RACI matrix ini digunakan untuk menetapkan tanggung jawab ya dari pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut, sehingga nanti tidak terjadi melempar tanggung jawab ya, atau menolak tanggung jawab gitu, karena mereka harus tanda tangan dan harus komitmen dengan tugas yang diberikan gitu ya untuk pencapaian tujuan proyek. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu estimasi biaya. Estimasi itu bisa menggunakan biaya aktual dari proyek yang sama sebelumnya gitu ya, proyek yang berulang, atau bottom up estimasi ya melalui survei pasar gitu, terutama untuk proyek-proyek baru.
timeline, ya, mendeskripsikan bagaimana aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan dan waktunya, kan. Sehingga nanti bisa divisualisasikan dan mudah dipahami dari timeline atau scheduling yang dibuat, kan. Bagaimana jika terjadi penundaan waktu terhadap penyelesaian proyek, ya. Kemudian juga saling ketergantungan antara aktivitas dan juga identifikasi jalur optimal dalam pelaksanaan proyek, ya. Nah, seperti ini project charter. Project charternya seperti ini formatnya. Nanti ada nama proyek gitu, ya. Terus tadi proyeknya namanya apa gitu, ya. Terus juga tujuan dari proyek, ya, tujuannya apa. Terus pendahuluan. Ya, tadi ada poin-poin yang harus dideskripsikan, ya, batasan proyek, terus asumsi proyek, ya, dampak proyek gitu, kan. Kemudian juga sumber daya yang digunakan, sumber daya apa namanya, sumber daya SDM, kemudian material-material yang digunakan, dan juga peralatan, ya, peralatan-peralatan sarana kerja untuk mendukung proyek itu. Kemudian tadi ada apa namanya, estimasi biaya berapa, tentunya tadi melalui penyusunan CBA, ya, cost benefit analysis, sudah dilakukan kelayakan eh, apa, studi kelayakan gitu, ya. Kemudian juga timelinenya, kerjanya apa saja, terus durasinya dari kapan sampai kapan, dan juga penetapan deadline-nya kapan gitu, ya. Harus jelas itunya. Penyelesaiannya itu kan domingo atau tanggal, ya. Kemudian juga yang berikutnya risiko dan isu. Risikonya apa saja yang akan terjadi terhadap proyek ini. Yang di sini ada approval, ya, dari atasan yang menyusun, yang menginisiasi proyek tersebut. Itu tahapan project initiation, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase kedua, yaitu project planning, perencanaan project, ya. Ini dikatakan di sini proyek itu apa gitu, ya. Definisi dari proyek itu adalah usaha sementara, ya, yang dilakukan untuk menciptakan produk layanan atau hasil yang unik, ya. Temporary endeavor undertaken to create unique product, service, or result is SOKI, ya. Sementara kalau menurut Heiser, project itu adalah a series of related tasks directed toward a major output. Jadi project organization itu bisa temporary, sementara, bisa permanen, ya. Kalau project itu permanen, ini biasanya dibuatkan matrix organization, ya. Jadi bawahan itu bisa mempunyai atasan yang definitif dari struktur organisasinya,
Kemudian dia bisa punya dua atau lebih atasan ya. Itu namanya matrix organization. Jadi project planning ini memberikan detail ya yang mendukung jalannya aktivitas pencapaian tujuan proyek. Eh, Itu ya. Teruskan, kenapa pentingnya melakukan perencanaan proyek ya? Kenapa penting? Karena itu kita akan menggunakan sumber daya yang efisien. Apa pentingnya melakukan perencanaan agar penggunaan sumber dayanya bisa efisien ya. Yang kedua, waktunya bisa efisien juga gitu ya. Karena kalau waktunya terlambat dari deadline nanti ini akan mengakibatkan banyak kerugian ya, kerugian biaya, kerugian apa namanya? Target lewati ya, sehingga mungkin nanti bisa menimbulkan dampak-dampak berikutnya gitu ya. Nah, di dalam perencanaan proyek juga tadi itu perlu menetapkan tujuannya ya, tujuan dari proyek, mengelola dan berikutnya mengelola risiko dan tidak pastian. Jadi risikonya juga dicantumkan di project planning itu sehingga bisa dimitigasi gitu ya. Kemudian juga membangun teamwork yang solid ya. Dan yang terakhir menciptakan keunggulan kompetitif. Sehingga kenapa penting melakukan perencanaan proyek ya. Nah, ini untuk mendukung perencanaan proyek tersebut dibutuhkan kriteria-kriteria, yaitu perencanaan itu harus spesifik ya. Spesifik harus bisa diukur, measurable, bisa diukur ya nanti sehingga nanti pada saat controlling itu bisa mudah untuk mengetahui apakah proyek tersebut sesuai dengan rencana atau justru tidak ya. Dan juga achievable, bisa diraih, bisa dicapai ya. Jadi menyusun tujuan itu untuk dicapai. Dan berikutnya adalah relevan, ya, relevan dengan bisnis gitu ya, dan keadaan terkini, dan juga bagaimana tentang faktor waktu ya. Jadi perencanaan itu harus mengandung tadi kriteria-kriteria yang disebut dengan singkat dengan SMART ya. Ini tentang organisasi proyek. Ya. Jadi proyek itu dibuatkan apa namanya, ada ada di situ yang bertanggung jawab sebagai project manajernya gitu ya untuk masing-masing proyek gitu kan. Jadi pengorganisasian proyek itu bisa dilihat seperti di gambar ini ya. Ini tadi penyusunan eh, pekerjaan ya, breakdown structure. Pekerjaan itu dideskripsikan lebih detail gitu ya. Di level satunya misalnya apa, di level 2-nya nanti lebih detail lagi, level 3, level 4. Sehingga proyek itu bisa rinci ya. Jadi tidak ngambang, tidak umum gitu, harus jelas ya, harus rinci dan terukur gitu ya, dan bisa diraih, achievable ya. Dan waktunya juga disusun sesuai dengan timeline yang ditetapkan.
Nah, sekarang kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga itu tentang project execution ya, atau di sini project scheduling. Kalau di sini ada project resources. Jadi itu apa namanya? Bagaimana mengintegrasikan ya project management dengan resource management ya. Project management itu project outcomes and success. Sementara resource management itu optional allocation and utilization. Ini digabung, diintegrasikan sehingga ada irisannya namanya project resource management. Itu. Nah, pada fase project scheduling ya atau project execution ini nanti menggunakan tools yang namanya Gantt chart ya. Planning chart, chart, membuat tabel untuk menyusun jadwal, schedule, sumber daya, dan alokasi waktu untuk masing-masing pekerjaan aktivitas ya. Bagaimana aktivitas itu dilaksanakan, bagaimana mendokumentasikan dari performa yang diharapkan, bagaimana penyusunan estimasi dari waktu yang untuk masing-masing aktivitas proyek, termasuk juga overall project time ya. Tujuannya itu untuk menggambarkan hubungan masing-masing aktivitas dalam satu proyek ya. Kemudian identifikasi dari masing-masing aktivitas, setting realistic time, dan juga estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas, sehingga diharapkan bisa membantu orang-orang juga apa namanya anggaran dan biaya materi yang digunakan ya, by identifying critical bottlenecks in the project. Ini Gantt chart tadi tabel ya, tabel yang digunakan, tabel yang menyediakan informasi pelaksanaan aktivitas secara lengkap ya, mulai dari awal sampai akhir. Seperti ini Gantt chart itu tujuannya memberikan visualisasi jadwal, ini bisa ditampilkan jadwalnya ya dan termasuk aktivitasnya, memberikan panduan ya bagi anggota tim, bagi project manager untuk pelaksanaan proyek tersebut sehari-hari, sehingga waktu yang tadi susun itu bisa bisa sesuai dengan target waktu ya, dan juga untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan proyek. Itu Gantt chart, kemudian juga ilustrasinya seperti di layar ini ada aktivitas kunci ya. Kemudian ada budget yang digunakan, ada resources, ada waktu ya. Untuk masing-masing aktivitas nanti dituliskan apa saja aktivitasnya, dituliskan juga budgetnya berapa,
kemudian key resources-nya apa saja, dan durasinya berapa lama ya. Itu untuk Gantt chart, membuat tabel yang apa yang dinamakan dengan Gantt chart. Ini waktu, penentuan waktu ya, bulan, tahun, minggu gitu ya, untuk masing-masing key activities ya, yang rinci di sini, sehingga semua aktivitas bisa diidentifikasikan dan bisa menjadi panduan ya bagi pelaksana proyek gitu. Ya, seperti itu tadi tiga tahapan ya, di dalam eh, proyek, fase-fase dari project management ya. Ini kita kelihatannya pada pertemuan ini kita tuntaskan sampai sampai tahap ketiga ya. Mudah-mudahan nanti tahap keempat, tahap kelima bisa kita, insya Allah kita akan teruskan ya pada pertemuan minggu depan. Untuk tugas latihan praktek per kelompok ya, sudah ada kelompoknya kan ya. Nanti latihan membuat project charter ya, tadi ya, yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian setelah membuat project charter, menentukan apa namanya, scheduling dari masing-masing dari proyek yang dibuat ya, itu tadi yang namanya Gantt chart. Jadi tugasnya adalah membuat project charter, tentukan permasalahan tadi yang ada di bagian eh, bagian di bagian Anda bekerja sekarang gitu ya. Kemudian permasalahannya apa, terus solusinya yang bisa untuk menyelesaikan yang bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah itu ya, dibuatkan dalam project charter ya, charter seperti yang tadi disampaikan di awal ya. Ada nama proyeknya apa gitu ya, latar belakangnya membuat proyek itu apa, terus juga tujuannya untuk apa, kemudian penentuan anggaran biaya ya, eh, sampai nanti tahapan persetujuan dari atasan ya. Setelah project charter ini disetujui, nanti buatkan Gantt chart-nya gitu ya. Silakan nanti dipelajari lagi materi yang sudah di-share. Untuk nanti tugasnya adalah membuat project charter dari suatu masalah yang ada di masing-masing kantor ya. Apa yang akan diangkat di satu masalah, terus membuat solusinya dengan cara membuat usulan project ya. Kita di tahapan inisiasi project ini kan ya, tahapan pertama ini. Ini tahapan pertama, sedangkan yang ini Gantt itu di tahapan ketiga tadi ya, membuat project scheduling ya. Itu kuliah kita pada hari ini, dan juga latihan buat kelompok, satu kelompok kalau nggak salah ada 2 orang ya.
nanti minggu depan atau misalnya nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan sebelum pertemuan kita minggu depan nanti ya. Mungkin paling lambat ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Demikian kuliah kita pada hari ini, yaitu dengan topik project management ya. Tadi kita sudah mendiskusikan dan sudah disampaikan tentang tahapan-tahapan proyek. Yang pertama tadi adalah inisiasi dari proyek itu, project initiation, dengan cara membuat tadi business case ya. Kemudian juga membuat project charter tadi kan ya. Yang kedua adalah project planning, itu perencanaan proyek ya. Di sana tadi sudah disampaikan apa saja yang harus disusun dalam perencanaan proyek ya. Kemudian yang tahapan ketiga adalah project scheduling ya, membuat rincian aktivitas dan juga penentuan waktu ya untuk masing-masing aktivitas tersebut. Baik, kita akhiri kuliah kita hari ini. Semoga kita bisa kuliah Operation Management hari ini, seolah kita bisa bertemu kembali minggu depan ya, dan jangan lupa tugas dan latihan yang tadi diberikan, yaitu membuat apa namanya project charter dari masalah yang dihadapi di masing-masing kantor ya, masing-masing tempat kerja, masalahnya apa, terus membuat solusinya dengan cara menuangkannya di dalam format project charter dan membuat rinciannya, schedulingnya, timelinenya dalam yang namanya target format Gantt chart ya. Semoga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Saya akhiri kuliah kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.